kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아요. 괜찮아. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alika Syara. Saya dari kelas 10-7. Di sini saya akan membahas mengenai bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran yang termasuk ke dalam materi ekonomi, yakni bab 6. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bank sentral terlebih dahulu. Bank sentral ini dapat didefinisikan sebagai sebuah badan keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintahan yang bertugas untuk mengatur kestabilan badan keuangan serta menjamin agar kegiatan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Yang kedua ada sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah salah satu cara yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi. Sistem pembayaran ini memfasilitasi pertukaran barang atau jasa dalam suatu perekonomian. Yang ketiga ada peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Salah satu peran utama dari Bank Indonesia ini adalah sebagai regulator dan fasilitator sistem pembayaran yang berlaku di dalam negeri. Bank Indonesia sebagai regulator bertugas untuk memastikan jika semua proses pada sistem pembayaran dapat berjalan dengan lancar dan dengan cara membuat peraturan, syarat-syarat hingga sanksi bagi penyedia layanan keuangan. Di sini yang keempat ada penyelenggaraan sistem pembayaran non tunai oleh Bank Indonesia. Transaksi pembayaran non-tunai dengan nilai besar ini diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BI RTGS atau Real Time Gross Settlement dan sistem clearing. Selain efisien dalam pembayaran transaksi yang berjumlah besar, alat pembayaran non-tunai ini juga memiliki resiko pencurian yang cukup minim karena transaksinya itu dapat dilacak. Selain itu, orang-orang yang terlibat dalam transaksi itu tidak perlu menghitung uang tersebut. Karena transaksi non-tunai ini telah tertera dengan jelas sehingga proses pengecekan tidak akan memakan waktu yang lama. Pembayaran yang diterima juga memiliki jumlah yang tidak terbatas. Yang kelima ada pengertian dan syarat alat pembayaran tunai atau uang. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu uang terlebih dahulu. Secara garis besar, uang bisa diartikan sebagai sebuah alat tukar yang berlaku dan bisa diterima oleh umum atau masyarakat. Uang ini merupakan alat tukar yang berbentuk benda atau yang lain dengan syarat yang bisa diterima oleh masyarakat satu wilayah tertentu untuk memproses pertukaran baik barang maupun jasa. Dengan demikian, definisi uang tersendiri ini adalah sebuah benda yang keberadaannya diterima oleh umum atau masyarakat luas untuk melakukan penukaran barang atau jasa tersebut. Dan saya akan menjelaskan sejarah uang. Sejarah uang ini dimulai dari sistem barter atau tukar-menukar. Sistem barter ini memiliki pembayaran dengan komoditas barang tertentu yang mempresentasikan suatu nilai tertentu. Seiring dengan perkembangannya zaman, mobilkan spesialisasi tenaga kerja dalam perekonomian. Dalam kondisi seperti ini, uang komoditas memfasilitasi spesialisasi dan perdagangan. Uang komoditas ini adalah barang yang diterima secara umum sebagai alat tukar. Barang tersebut tetap memiliki nilai,
meskipun tidak sedang digunakan sebagai uang. Dan di sini ada contoh uang komoditas. Contohnya ini adalah seperti logam mulia, merica, tembakau, kulit hewan, dan garam. Namun, uang komoditas memiliki keterbatasan, yaitu tidak berlaku secara universal dan tidak memiliki nilai yang stabil dan tidak nyaman dibawa karena ukurannya yang besar dan berat. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi, jenis, dan syarat uang serta standar mata uang. Uang di Indonesia ini berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran ini tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter ini dapat diatasi dengan pertukaran uang. Dan uang juga berfungsi sebagai satuan hitung. Hal itu dikarenakan uang digunakan untuk menunjukkan nilai sebagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa, atau alat penunjuk harga sebagai alat satuan hitung. Uang juga berperan untuk memperlancar pertukaran. Yang ketiga, ini ada uang juga berfungsi sebagai alat penyimpanan nilai karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa pada masa mendatang. Hal ini juga dapat dibaca sebagai alat investasi di mana uang ini menjadi deposit. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang ini ada beberapa macam. Yang pertama ada jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu ada uang kertas dan uang logam. Yang saat ini kita masih berjalan dengan lancar di Indonesia ini. Dan yang kedua ada jenis uang berdasarkan lembaga yang menerbitkannya, yaitu ada uang kartal dan uang giral. Jenis uang ini dan yang ketiga ada jenis uang berdasarkan nilainya, yaitu ada yang bernilai penuh dan ada juga yang bernilai tidak penuh. Jenis uang ini berdasarkan kawasan penggunaannya, yaitu ada uang lokal, uang regional, dan uang internasional. Masih di dalam fungsi, jenis, dan syarat uang, serta standar mata uang. Nah, yang terakhir di sini saya akan membahas mengenai syarat uang tersendiri. Syarat uang ini harus dapat diterima secara umum, tahan lama, mudah dibawa kemana-mana, mudah dibagi-bagi, terbatas jumlahnya, stabil nilainya. Nah, yang ketujuh ini ada unsur pengaman rupiah. Salah satu syarat uang ini adalah tidak mudah dipalsukan. Agar uang sulit dipalsukan, pastinya memerlukan unsur pengaman yang mencakup bahan uang dan teknik cetak. Ada dua bentuk unsur pengaman pada uang kertas rupiah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, unsur pengaman yang terbuka. Kebanyakan unsur pengaman adalah yang terbuka dan dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat. Pendeteksian unsur pengaman uang tersebut dapat dilakukan dengan mata telanjang atau kasat mata, perabaan tangan, dan peralatan sederhana seperti kaca pembesar dan lampu ultraviolet. Yang kedua, unsur pengaman yang tidak terbuka atau covert security features. Pendeteksian unsur pengaman yang tidak terbuka ini dapat dilakukan dengan mesin yang
memiliki sensor dengan tingkat kepastian dan kecepatan yang cukup tinggi untuk mengetahui unsur pengaman tersebut. Selanjutnya ada sistem moneter. Sistem moneter merupakan suatu sistem yang mengatur perbedaan uang bagi kelancaran transaksi perdagangan barang dan jasa. Ada 4 standar kurs yang tengah atau pernah dipakai oleh negara-negara di dunia ini, yaitu ada standar emas, sistem kurs tetap dan terkendali, sistem kurs pengembang bebas, dan yang terakhir ada sistem kurs mengembang terkendali. Selanjutnya ada pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Salah satu tugas Bank Indonesia ini adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, yakni Bank Indonesia diberikan tugas dan kewenangan pengelolaan uang rupiah mulai dari tahapan perencanaan, percetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan, sampai dengan permusnahan. Dalam peraturan itu biasanya Bank Indonesia menetapkan macam uang rupiah untuk setiap pecahan uang rupiah yang akan dikeluarkan. Harga uang rupiah ini pastinya memiliki nilai nominal yang tercantum pada setiap pecahan uang rupiah. Bank Indonesia juga menetapkan ciri umum dan ciri khusus uang rupiah tersebut. Selanjutnya ada pengelolaan keuangan negara. Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang ini, serta segala sesuatu yang baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara, berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai alat pembayaran non-tunai. Di sini saya akan menjelaskan dulu pengertiannya. Metode pembayaran ini atas barang dan jasa yang tidak melibatkan pertukaran uang tunai memerlukan penggunaan suatu atau lebih baik untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Dan ada arus prosesnya, yakni yang pertama menggunakan aliran instrumen fisik, yang kedua menggunakan aliran dana yang dapat diperuntukkan kepada kredit transfer dan debit transfer. Dan yang terakhir, jenis media cetak non-tunai. Jenis media cetak ini ada 2. Yang pertama ini cek. Cek adalah alat pembayaran non-tunai berbasis kertas dalam bentuk surat pemerintah pencairan dana nasabah. Kalau giro merupakan alat pembayaran non-tunai berbasis kertas dalam bentuk surat perintah kepada bank. Nah, jadi cukup sampai di sini saja teman-teman yang bisa saya jelaskan mengenai bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran yang mencakup materi ekonomi ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum bro.